Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dennis Henry. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya mau ngasih banyak ilmu deh buat teman-teman river di Indonesia, karena saat ini saya datang lagi ke Java Aquatic yang ada di Jalan Ciledug Raya. Nah, kebetulan saya ada dua kebutuhan di sini. Pertama, saya mau beli lampu Aquanite yang versi 2 untuk akuarium laut saya. Itu beli ada 3 lampu lah, karena ukuran akuarium laut saya itu sekitar 135 cm, dan udah saya beli barangnya gitu, nanti review juga ada gitu. Terus dan buat teman-teman juga nanti saya akan ajak teman-teman juga untuk ngobrol-ngobrol dengan Bro Niko. Bro Niko ini pemilik Java Aquatic yang memang fokus di akuarium air laut dan atau juga terkait aquascape-nya ya. Oke, ikutin terus video ini. Oke teman-teman, nih saya sudah bareng-bareng, udah sama-sama nih sama Bro, siapa namanya lupa gua, Niko pemilik Java yang sebelumnya pernah gue bikin videonya di sini. Nah sekarang ini gue lagi nanya-nanya sama beliau nih, beliau panggilannya udah kayak jadi gini, nanya beliau soal dosing sama soal bakteri nih. Ini pertanyaan gue akan seperti orang awam aja nih Mas Niko ya. Mas, sebenarnya orang banyak yang salah antara dosing dengan bakteri, padahal ini posisinya kan beda kan sebenarnya. Dan juga pada saat mungkin cycling juga kan ada yang pakai bakteri, ada yang enggak. Nah ini Mas Niko selama ini seperti apa sih sebenarnya kalau pemanfaatannya itu, dari mulai bakteri dulu kita ngobrol. Ya. Kita mulai dari cycling ya? Iya, cycling ya. Cycling itu kan banyakan orang kan dulu kan kenapa nggak pakai bakteri itu karena kan mereka kan banyak kan pakai air laut. Iya kan ya. Di air laut sendiri itu kan memang banyak, sebenarnya udah ada bakteri nggak sih di air laut? Pasti udah ada. Ya. Aerobik bakteri itu sudah ada di air laut asli. Tapi memang kebutuhannya tuh di tank kecil kita kan pasti butuh lebih banyak, dan kita kan nggak tahu kadar bakteri yang ada di dalam si air laut sendiri. Nah, butuh nggak sih pakai bakteri di awal? Iya. Sebenarnya menurut kita bakteri di awal itu sangat-sangat dibutuhkan untuk proses nitrogen cycle sendiri. Iya. Cycling itu kan sebenarnya nitrogen cycle. Nah, yang banyak salah itu sebenarnya 2. Jadi banyak orang tuh ngomong gue pakai bakteri starter. Iya. Nah, sebenarnya yang dipakai di bakteri starter itu nggak semua itu sebenarnya bakteri starter. Jadi kalau misalnya ngomong bakteri starter itu berarti pertama itu booster aerobik itu gila-gilaan. Sehingga dia bisa maintain di rumah bakteri yang kita siapin. Kan rumah bakteri di laut kan rumah bakteri semua tuh. Iya. Termasuk pasir, rumah bakteri. Ya, batu live rock yang kita pakai buat setting, sama termasuk rumah bakteri yang kita taruh di bawah. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong perlu nggak, sangat-sangat perlu. Seenggaknya diproses 21 hari. Iya. Nah, maintenance bakteri weekly. Kan kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat di botol bakteri itu disuruh setiap minggu sekali. Iya. Sebenarnya itu bisa diganti. Namanya carbon dose. Ya, carbon dose itu sebenarnya kan kata biasa itu VSB ataupun vodka sugar sama yang namanya vinegar ya. Ya. Nah, itu biasa kalau misalnya kita untuk prosesnya kita bisa cari namanya Nopox kalau di kita ataupun Red Sea Nopox ataupun beberapa merek lain juga ada. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita nggak mau pakai yang namanya bakteri setiap minggu pun, kita bisa kasih yang namanya Nopox untuk reguler. Nah, kita ngomongin basic cycling deh. Nah, cycling itu banyak yang salah itu dari awal cycling dia langsung ngebom pakai skimmer. Iya, itu yang benar. Gue juga nggak pernah pakai skimmer sih kalau cycling. Nanya kan kadang-kadang, bang, gue pakai skimmer belum gitu kan. Dan ada lagi kan, ini bakteri kan sebenarnya butuh makanan kayak amoniak dan lain-lain. Kan sebenarnya kalau air baru kan belum ada nih. Itu sebenarnya kelakuannya gimana? Seperti apa? Sebenarnya di air baru kalau misalnya kayak di natural salt water itu pasti harusnya udah ada amonia sebenarnya. Ya, karena banyak banget kan yang sebenarnya kayak plankton yang udah mati di sana. Itu kan berubah jadi amonia. Sehingga sebenarnya butuhan amonia bisa ditransfer dari situ. Kalau kita butuh amonia sendiri, kita bisa beli, di kita ada namanya amonia chloride dari dokter Tim, atau beli sendiri. Ya, amonia chloride yang ada di pasar. Tinggal persentasenya aja disesuaikan untuk kebutuhan kita. Karena kalau kebanyakan itu pasti bloomingnya tuh lama banget. Kalau kedikitan itu ya nggak akan jadi prosesnya. Jadi kalau misalnya di cycling sih lebih baik
lu tambahin kayak amonia buat mempercepat si ini bakterinya ya. Dan nggak perlu terus-terusan ini masukin di awal itu amonia untuk nambahin bakteri ini biar ada makanannya. Dan makanan itu bukan salah, banyak kan yang salah kan contoh nih yang paling sering dipakai sama orang itu kan biodigest ya. Ya, biodigest sama misalnya Bioptim. Nah, Bioptim itu sebenarnya bukan makanan. Nah, ini yang salah nih. Jadi ini banyak yang salah nih. Jadi Bioptim itu bukan makanan dari bakteri. Bioptim itu adalah VSB ataupun carbon dosing. Ya. Jadi di awal sekali kita nggak butuh Bioptim. Yang kita butuhin itu amonia. Nah, amonia itu banyak. Contoh kan bisa amonia klorida, bisa taruh kayak udang yang bekas mati ya kayak kita beli di pasar, kita taruh di dalam. Nah, itu sebenarnya gunanya amonia. Nanti kalau misalnya kita ngecek grafisnya di 0 sampai nanti 21 hari, nitrat yang pertamanya kalau kita pakai garam kan nggak ada tuh. Nggak ada nitratnya, nggak ada apa. Nanti pelan-pelan dia akan keluar. Karena itulah proses dari nitrogen cycle sendiri. Ada kematian dari bakteri, ada yang hidup lagi. Aerob itu nitrat akan mulai naik. Didukung dengan kenaikan dari fosfat. Ya, karena fosfat sama nitrat itu selalu naik bersamaan dan turun bersamaan. Ini nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya banyakkan orang yang pakai skimmer, nanti kejadiannya tuh biasanya tuh imbalance cycling. Nah, karena si nitrat itu habis terus tapi fosfatnya tuh nggak turun. Ya karena kan yang banyak salah itu orang skimmer itu bisa turunin fosfat nggak bisa. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita kan nggak bisa bakteri itu bagus apakah di sebuah tank ya. Yang hanya bisa dilihat kan hasilnya, misalnya apakah amoniaknya tinggi atau rendah, atau nitratnya atau nitratnya tinggi atau rendah. Nah itu kita pakai alat apa sih Mas untuk mengukur itu sebenarnya? Mengukur paling cepat itu di nitrat sebenarnya. Nitrat ya. Jadi kalau misalnya untuk bakteri itu kita bisa mengukurnya di nitrat, karena saat bakterinya bekerja, proses denitrifikasi ini akan selalu turun. Jadi nutrien ini akan mulai turun ke bawah. Dan kalau misalnya di cycling nggak bisa dicek karena fosfat kita masih naik karena kita pakai Detrock ya. Ternyata Indonesia pakai Detrock semua. Detrock itu kan sebenarnya kita bilangnya kan pabrik fosfat. Dia akan ngeluarin fosfat terus sehingga muncullah alga ataupun di atom yang nanti terjadi kan. Jadi kalau misalnya nantinya setelah proses cycling kita ganti air itu 20% mulai turun dan skimmer saat nyala, nah itu mulai kelihatan tuh. Si bakteri itu bekerja atau enggak ya saat nitrat kita turun itu berarti si bakteri yang kita masukkan itu cukup bagus untuk menurunkan si nitrat. Nah, yang sebenarnya kita tegesin itu biar di awal cyclingnya tuh pakai bakteri yang benar, sehingga nanti di saat 21 hari lagi kita udah nggak perlu pakai bakteri lagi imbus. Kita cuma perlu pakai carbon dose saja. Karena carbon dose itu kan gunanya sekalian buat clarity air, bisa juga buat kayak nurunin nutrien kayak nitrat sama fosfat. Gitu. Karena itulah salah satu kegunaan dari sisi vodka ataupun alkoholnya itu untuk biar warnanya lebih jernih sebenarnya di air, dan vinegar itu salah satu buat bantu nurunin yang nitrat sama fosfatnya. Gitu. Sekarang ngomongin soal dosing nih. Ada juga yang para river di kita juga ya kebanyakan nanya Bang, pakai dosing apa gitu kan pada saat cycling. Kok dosing? Gue juga bingung. Tahu gue ya dosing kan misalnya kalau nggak magnesium terus KH dan ada beberapa itu kan sebenarnya itu biasanya dipakai setelah cycling. Nah, sebenarnya seperti apa sih Mas? Dosing itu pakaiannya? Bener dulu sih bro, maksudnya yang namanya dosing KHCAMG itu pasti setelah kita masukin koralnya ya. Iya, karena karang ini kan saat dimasukkan dia tumbuh ya. Ya kan. Nah, pertumbuhan ini dia akan memakan major elemen atau kita bilangnya KH, Ca sama Mg itu. Nah, jadi dosing pasti setelah cycling ya. Kalau misalnya nggak setelah cycling itu buang-buang duit. Cuman ini kasih plusnya satu. Kalau saat cycling banyak kan yang dikejar itu sama orang itu kan koralin alga ya, ataupun warna ungu di dalam livestock ya. Salah satu cara untuk naikin koralin itu adalah untuk naikin KH dan C. KH dan C-nya ya. Jadi kalau kalsium sama KH dari awal kita udah tembakin di proses cycling dan memang sudah ada bibit koralin di dalamnya.
biasa tuh akan memancing koralin itu tumbuh lebih cepat. Oh, dia bisa hidup sebenarnya koral itu ya. Gitu. Koralin itu cepet banget tumbuhnya selama dalam kondisi yang tepat. Kondisi yang tepat itu adalah KH dan CA yang tinggi. Iya. Jadi kalau misalnya mau dosing sebelum cycling boleh nggak? Boleh, tapi buat ngejar koralin alga, bukan buat apapun. Lu nggak mau pun nggak masalah sebenarnya. Jadi kayak kita nggak pernah maksa KH atau CA ini secepat mungkin sih nggak. Jadi kalau mau setelah cycling nggak masalah. Aturan dosing sendiri gimana sih? Misalnya pemakaian, kalau gue kan lihat itu ada merek yang lumayan bagus lah, yang EB Plus itu kan. Nah itu misalnya ukuran tank berapa senti, lalu ini berapa gitu kan, ada nggak sebenarnya kayak appendiknya gitu? Apa nggak tahu memang? Oke, kita ada untuk EB Plus itu kan mereknya Red Sea. Nah, Red Sea ya. Red Sea sih salah satu plusnya tuh kita ada namanya resep lah ya. Iya, betul ya. Walaupun tidak bisa selalu 100% menyesuaikan sama tanknya ya. Karena kembali lagi kan akuarium itu unik banget. Iya, emang. Dia tergantung dari tergantung tanknya customer sendiri. Nah. Cuman untuk AB Plus itu kan sebenarnya kan yang ditekankan di AB Plus tuh selain zooplankton itu kan sebenarnya kan amino acid. Amino acid ya. Nah, amino acid itu kan salah satu yang dimakan sama koral untuk pewarnaan mereka. Sama karbohidrat. Oh, iya. Yang kalau kalau AB Plus itu kita masukin kurang lebih tuh di 3 sampai 4 mili per 100 liter. Iya. Jadi misalnya berumurnya misalnya hampir 500 liter nih. Berarti kita kurang lebih pakai itu di angka paling banyak itu sekitar 20 mili per hari. Per hari ya? Ya, jadi 16 sampai 20 mili per hari. Mau 3 hari sekali boleh nggak? Boleh aja. Karena asupan amino acid sendiri kan nggak ada takaran khususnya mau berapa hari. Cuman semakin banyak yang kita masukkan, nggak berlebihan ya. Iya. Cukup, tapi maksudnya cukup relatif cukup banyak, itu akan memancing warnanya koral sendiri untuk keluar. Iya. Itu apa untuk SPS atau LPS yang jadi? Ini beda-beda. Kalau untuk SPS biasanya bisa lebih banyak. Iya. Untuk SPS itu bisa 1,5 kali lipat lebih banyak. Bisa 6 mili per 100 liter. Kalau untuk yang lain sih, kalau SPS memang karena tipe koralnya kan pemakan nutrien banget. Iya. Jadi termasuk alkalinitas, kalsium, magnesium dia makannya lebih banyak. Cuman kalau misalnya di LPS rata-rata KCMG yang dia makan lebih rendah. Iya. Jadi kalau misalnya di magnesium sendiri, misalnya kita pakai Red Sea, kita cukup pakai 1 mg per 100 liter. Iya. Jadi misalnya kayak bro pakai buat 500 mili ya cuma pakai 5 mg per 5 ml lah ya, kita mililiter per 1 hari. Nah, kan ini banyak river kita nih, mereka kadang-kadang main masuk ke terumbu karang ya. Ini kan sebenarnya ada SPS. Pokoknya dia bilang cakep, main masukin aja. Nah, saran lu sebenarnya kalau kita punya tank katakanlah yang umum ya 100 meter itu 100 cm. Gue selalu salah mulu ngomong itu. Oke, 100 cm. Nah, itu untuk lebih baik apa pakai SPS atau LPS atau dicampur sebenarnya, di mix gitu. Kalau basically yang paling mudah itu di laut itu kita panggilnya softies. Softies ya. Ya, softies itu sesuatu yang tidak bertulang, kayak kalau di Indonesia bilangnya tangan-tangan. Ya, tangan-tangan ya. Seroja, jamur ya. Itu sebenarnya buat newbie banget. Newbie banget ya. Karena untuk orang apalagi ya mohon maaf kan di Indonesia kan kadang-kadang walaupun orang ngerti test kit tapi jarang yang pakai ya. Kalau dia pakai nutriennya tinggi, saya saranin selalu di sana. Iya. Kedua tuh LPS. Kalau nyampur LPS sama SPS itu menurut saya paling sulit sebenarnya. Iya. Karena kebutuhan wave-nya yang beda ya. Yang beda. Kalau nutriennya mungkin mirip ya kebutuhannya ya. Mungkin plus minus masih bisa dikejar. Tapi kebutuhan si flow-nya yang beda. Jadi kalau misalnya di awal pertama kali kita main, saya saranin kalau mau softies saja. Mungkin softies bisa dicampur LPS atau LPS saja. Kalau mau SPS saja. Kalau misalnya campur dua-duanya di awal nggak gua rekomen sih. Karena agak sulit buat penempatan flow-nya aja. Cuman kalau misalnya kebutuhannya hampir mirip sih. Terus sebenarnya ada nih yang agak sulit ya apa nih akro nih. Iya. Kan banyak river kita yang gagal tuh kalau terumbu karangnya jenis akro karena memang dia
Lu punya tips nggak terkait acro ini sendiri? Oke, tipsnya paling simpel adalah nomor satu, acro butuh lampu yang kuat banget. Lampu kuat ya, itu dia benar-benar. Ya, jadi kalau nomor satu lampunya kita nggak kuat, jangan main acro karena dia memang salah satu koral yang tempatnya tuh paling atas kan kalau di laut. Dia sekitar 10 meter depth ya, 10 meter ke bawah. Jadi dia salah satu tipe koral yang butuh lampu paling banyak. Kedua, harus persiapkan flow rate yang besar banget. Oh, flow rate. Ya, flow rate itu apa ya? Flow rate itu kayak apa ya? Tendangan arus lah ya kita bilangnya ya. Jadi arusnya harus kencang. Ya. Karena dia itu nggak bisa kayak misalnya contoh acro nih ditempel alga nih, dikit aja. Alga yang bukan punya dia gitu. Iya. Polipnya pasti nggak mau naik. Sehingga dengan arus yang besar ini sampah di akuarium itu kan nggak nempel tuh. Semua terbang terus. Sehingga tuh akuarium tuh kelihatan lebih bersih dari si debris ataupun sampah. Jadi kalau misalnya pertama ya flow rate, kedua lampu. Kalau dosingan, ya kan saya balik lagi saya bilang merek dosing banyak. Kalau misalnya ngerasa satu lebih mahal, ya kita tinggal cari yang lebih murah. Kembali lagi kan ngetes. Ya karena kan nggak semua merek ada resepnya. Cuman selama kita tesnya bener dan KH-nya, CA-nya stabil, acro sih gampang sekali sebenarnya. Nah ini agak sensitif ya, tapi gue sih tujuannya buat para river sih. Kan banyak rivers yang gue sih bilang gue nggak recommended beli yang harga paling murah, misalnya plankton harga di bawah 20.000, 30.000 gitu kan. Kita bukannya mau ini ya, tapi ini harus benar-benar pembelajaran ke teman-teman yang river daripada dia beli itu, tapi kita nggak pernah jamin. Nah, sepengetahuan lu kan udah expert nih. Belum expert juga sih. Serius nih. Nah ini himbauan lah apa untuk para river, beli di online kan banyak banget. Ini apa yang tipsnya dari lu lah untuk terkait misalnya kan ada zooplankton, fitoplankton tuh yang memang murah banget gitu. Sebenarnya zooplankton, fitoplankton yang murah banget itu kan orang itu kan kurang lebih pengembangbiakan zoo sama fito. Sebenarnya permasalahan utama adalah pengirimannya. Karena plankton sendiri kan nggak bisa hidup cukup lama. Yang banyak orang salah adalah saat plankton itu mati, mereka tuh lebih jadinya tuh kalau misal penempatannya nggak baik ya, kayak misalnya di air, terus ada zoo sama fito, terus dia mati nih, dikirim misalnya 3 hari, ya oke lah kalau yang deket-deket Gojek sih mungkin masih oke lah ya kan, kita nggak mau ngomongin di sana, kita ngomongin jauh Surabaya, ya misalnya dari Jakarta, buangnya Surabaya atau Medan gitu, yang butuh waktu 3-4 hari misalnya. Nah saat di air kan mereka pakai air laut ataupun apapun itu pengembangan fito di sana, habis itu fitonya jadi. Dalam waktu nggak usah ngomongin jarak panjang ya, panas aja kan mati dia. Pasti. Nah saat mati itu dia itu jadinya bukan nutrien sebenarnya. Jadi amoniak ya. Jadinya amoniak. Jadi saat dituangin di dalam akuarium itu justru malah ngebunuhin, merusak. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya filter yang kuat ya. Itu malah merusak sebenarnya, bukannya nambah. Dan sebenarnya kebutuhan zoo sama fito itu nggak sebanyak orang pikir. Itu dia ya. Nah jadi kayak ini yang harus ditekanin lagi memang primer makanan itu ada zoo, fitoplankton, ada rotifer. Tapi kebutuhan makanan yang ini sebenarnya nggak sebanyak yang dibutuhin, karena yang harus ditekankan adalah si terumbu ini atau koral itu 80% makannya di lampu. Jadi daripada ngasih barang yang salah, lebih baik cari barang yang lebih bener untuk dimasukin. Nah soalnya takutnya itu. Cuman kalau Gojek, balik lagi kalau memang cuma Gojek dan deket banget, gua rasa sih nggak ada masalah. Tapi yang pasti ngasihnya harus tahu juga sih berapa banyak. Oke Mas Diko, makasih Mas Diko atas bincang-bincangnya. Teman-teman nih dapat ilmu baru banyak ya terkait akuarium air laut. Makasih Mas Diko. Thank you banyak. Oke teman-teman, itu dulu video dari saya. Mohon maaf closingannya harus di dalam mobil karena tadi nggak sempet bikin closingan di Java Reef. Jadi terima kasih sudah nonton, dan teman-teman jangan lupa ketemu subscribe, ketemu loncengnya, serta like dan share, dan juga kasih komen supaya saya dapat masukan atas video-video saya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.